Hai sayang. Widih, udah pada dateng nih semuanya. Namanya kenapa kalau udah pada datang semua? Gue mau pamer kalau habis ngobrol sama Kak Yuka. Nggak ada yang peduli sama lu juga kali, Dad. Oh, masa sih? Tadi gue lihat lu pada lirik-lirik terus ke gue. Perasaan lu aja itu mah. Masa? Iya yakin banget lo. Banget. Kok gue nggak percaya ya? Hai sayang. Hai. Gimana survei rukonya? Lancar banget. Gelang baru ya, Akila? Kamu habis beli aksesoris? Enggak. Ini aku dapat dari sahabat aku. Zara? Bukan, sahabat lama aku dari Amerika. Dia, aku belum sempat banyak ngobrol sih sama dia. Aku nggak tahu kalau dia pulang ke sini untuk liburan aja atau emang mau pulang. Karena dia itu kuliahnya di Amerika. Yang lain di mana? Mona Raisa? Mohan lagi ngobrol sama Six Play di seberang. Iya, gelangnya emang konsepnya kembaran gitu bertiga. Pakai inisial nama kita digabungin. Oh, nice. HEE full. Belum sakit? Lumayan. Oke, udah lengkap nih? Ngobrol sekarang? Oke. Tapi nggak di sini kayaknya ya. Oke, girls and boys, jadi mau pesen apa hari ini? Kita mau pindah. Sorry ya, Vic. Yuk, basecamp lagi nggak dipakai. Gue sama yang lain mau ngobrol di sana. Ya Her, pakai aja Her. Jangan panik. Ntar kalau ada perkembangan, gue kabarin. Sayang. Feeling gue ini lebih serius dari ancaman takedown. Bisa jadi. Tan, coba tolong deh lo lacak, siapa tahu ada platform yang serupa yang mau launching juga. Kayaknya ini perbuatan pesaing deh. Pinjam ya, San. Tapi kenapa Six Play ya? Ya karena Six Play secara keseluruhan like-nya tuh masih paling banyak. Kalau misalnya buzzer beat ntar banyak juga, ya kita nggak tahu bisa jadi dapat ancaman yang sama. Kalau kalian kan baru masukin, kalau Six Play kan udah pernah sebelumnya. Bisa jadi. Dan gue nggak mau banget dapat ancaman. Saya teh masih kepikiran camping kemarin. Kelihatan anak-anak teh enjoy semuanya ya. Iya, jarang-jarang mereka bisa santai tanpa adanya drama sekolah. Bener. Dan yang penting nggak ada kejadian aneh-aneh. Pak Budi. Pak Budi kenapa? Kok diem aja, tumben? Iya Pak Budi, tumben diam saja. Biasanya teh kan Pak Budi paling semangat kalau ngomongin anak-anak ya. Nggak apa-apa. Saya cuma kepikiran Bulen aja. Katanya kondisinya masih kurang sehat. Oh iya itu. Semoga Bulena cepat membaik ya. Amin, amin. Harry, apa kamu juga udah mempersiapkan kemungkinan terburuk soal Akila? Jadi gimana pertemuan lo sama Blade tadi? Pertemuan gue sama Blade. Tadi gue coba cari cara gimana caranya bikin dia ngerasa aman di sekitar gue. Tapi jelas itu susah. Akhirnya gue coba untuk memposisikan diri gue sebagai orang yang mau dia kembali ke keluarganya sebagai Haruna, bukan Blade. Tanpa menekan, tanpa juga bikin dia curiga. Kenapa gue mendadak care sama dia? Itu sih yang tadi masuk akal ya. Dan apa cara itu berhasil? Belum terlalu. Karena emang harus pelan-pelan. Blade itu nggak bisa dipaksa orangnya.
kalau misalnya gue maksa, antara dia akan mundur atau dia akan tahu rencana gue. Terus? Intinya dia masih mau Devon dibalikin. Tapi tadi juga dia sedikit goyah pas aku sentuh identitasnya. Jadi bukan marah tapi lebih ke trigger ya? Tepat. Dan harusnya ya sebagai pengawal Kasarius, harusnya nggak sebegitu terganggunya. Berarti arah kita bener. Yang dikejar bukan Devonnya, Blade. Dan lo sengaja dorong ke sana biar dia kehilangan kontrol. Bukan kehilangan kontrol, tapi kehilangan topeng. Gue penasaran deh. Menurut lo, dia sadar gak kalau lo lagi coba untuk narik dia balik ke masa lalu? Gue nggak tahu ya, tapi dia sedikit banget gue ya, dan gue bisa lihat itu. Cuma ya balik lagi mau nggak mau kan gue emang harus nyiptain space untuk bikin dia nyaman ya, karena orang sekeras dia nggak mudah. Kita sama-sama tahu lah. Itu udah pasti. Berarti kita masih belum bisa ngeliat tato Blade. Itu satu-satunya bukti fisik yang nggak bisa dipalsuin. Dan udah sangat jelas gue nggak akan ngelakuin apa-apa ya sama dia. Ya kan? Tapi tadi pas gue di perjalanan menuju Blade, itu terlintas di pikiran gue. Selain tujuan tato itu akan lebih jackpot kalau kita bisa bikin dia berpihak ke kita, ya kan? Kayak rencana di awal. Tapi balik lagi, kayak tadi gue bilang, nggak mudah. Itulah kenapa lu. Iya, tapi juga gue kan nggak bisa berperilaku seakan-akan nggak pernah terjadi pertengkaran, perberanteman di antara gue dan dia. Jadi gue pakai alasan, ya Harry itu sebagai temen gue. Gue rasa itu topik yang paling natural. Terus apa langkah berikutnya? Menurut aku, nungguin sampai Blade aja ketemu lagi. Di pertemuan dengan Blade yang akan datang, mungkin lebih personal, tanpa ancaman langsung. Dan gue akan bikin dia berdiri, bukan sebagai Blade, tapi sebagai Haruna. Ya, gue harap juga pertemuan tadi gue dengan dia, apa yang gue ucapin semuanya itu bikin dia berpikir ya. Pokoknya intinya semua PDKT ini dan apapun yang gue lakuin saat ini ke dia itu bikin Blade untuk berpihak ke kita. Iya kan? Dan dia balik ke rumah kalau buat gue personal. Karena sampai sekarang, pertanyaan kenapa dia lebih setia ke sana, gue nggak pernah bisa dapetin jawaban dari itu. Oke. Thank you Fat udah mau bantu. Editha. Sekarang soal ancaman ke yang lain. Karena yang diancam udah bukan Jevan Sebenowel lagi. Tapi satu band. Six Play. Hah? Semuanya? Iya. Kecuali gue. Jelas. Kamu targetnya. Gue udah terima kabar dari Vio tadi. Gue udah buka juga. Zona bakat juga diganggu. Polanya sama kayak sebelumnya. Tapi ini sedikit lebih agresif. Kamu nggak bisa lacak orangnya, Her. Bisa. Terus, kenapa enggak? Kalau aku lacak, dan dia tahu aku masuk dengan gampang, dia akan tahu aku, Akilah. Dan orang ini jelas hacker yang lumayan. Oke. Tapi, keluarga Kasarius aja bisa kamu bohongin dengan kamu masuk ke sistem mereka dengan cara kita. Mereka beda. Yang Kasarius punya itu lebih ke tim IT internal. Yang ngebatasin komunikasi keluarga mereka sendiri misalnya. Atau ngelacak anggota keluarga mereka sendiri. Itulah kenapa mereka perlu aku. Kalau misalnya mereka punya hacker yang lebih handal, buat apa Dominic obses hire aku untuk jadi bagian dari mereka? Tapi mereka itu kan orang berpengaruh, Her. Masa mereka nggak bisa hire dari yang luar negeri atau apalah gitu kan? Bisa. Tapi nggak semua hacker mau disetir dengan gelapnya transaksi Dominic. Nggak semua punya kemampuan buat sembunyiin jati diri mereka. Tahu kapan harus masuk, dan tahu kapan harus nggak pernah terlibat sama sekali. Sekarang semua udah beda. Hacker nggak bisa selamanya berlindung, kecuali yang udah pernah ngalamin apa yang aku pernah ngalamin. Lebih hati-hati. Tahu kapan harus masuk, dan tahu kapan harus keluar. Dan itulah kenapa
aku nggak bisa ngebongkar identitas orang yang nyusup ke zona bakat. Dan yang ngancam Six Play. Dan gimana kalau dia adalah hacker iseng yang cuma pengen tahu siapa yang bersembunyi di balik topeng-topeng kode selama ini. Dan itu lebih konyol. Jadi apa yang bisa kita lakuin sekarang? Fat, semua nyaman. Gue bisa kerahin lebih banyak anak buahnya Rama untuk jaga teman-teman kita. Itu yang pertama. Dan selama platform masih bisa beroperasi, biarin aja dulu. Itu menurut gue. Lu aman, Fat? Ya, aman. Emang tujuan gue di sini apa? Bantu kalian juga kan? Thank you. Anytime. Oke, ada lagi. Kiel, tadi kamu yang ngajak kita semua buat kumpul di sini kan? Iya, itu sebenarnya Fatah sih. Soal Devon. Kenapa? Bokap gue udah tahu siapa Devon. Tahu dari mana? Valerian Casarius. Tante Val. Siapa tuh? Namanya Devon. Terus? Kalian ingat kan? Bokap gue pernah bilang kalau dia mau bantu kita. Jadi gini, bokap gue udah menyusup jadi partner bisnis mereka. Dan nahan Devon, itu kontradiksi yang serius. Tapi kalau nggak ada Devon, berarti lo nggak bisa bikin Blade datang buat menuhin undangan lo. Apa yang terbaik buat Devon? Kamu bisa bilang kalau aku yang minta itu Fatah. Gimana? Ya, aku yang akan tanggung jawab soal Devon. Kalau sampai ini jadi pembahasan lagi, ya terus terang aja. Kalau Devon ada sama aku dan Mama, dan kita lihat aja apa mereka akan berani datang. Per malam ini, gue bakal tinggal bareng Zara. Ya, dan kalau sampai mereka berani datang, mereka akan lihat sendiri kalau Devon ada di tangan aku sama Mohan. Apa mereka akan buka mulut ke Mbak Dominic? Mereka bisa coba. Ya itu sama aja kayak mereka bunuh diri.